Minasan, konbanwa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat, tetap ceria ya menjalani hari-hari ini. Baik, ketemu lagi dengan Sornesia, tempatnya belajar bahasa Jepang gratis yang bisa teman-teman download ya, bisa ditonton ya setiap hari ya, kapanpun dan dimanapun. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Jepang dasar 2, bab kedua, kita akan masuk ke part pertamanya ya. Jadi tiap bab itu ada 2 part ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Baik, nah sekarang kita akan pelajari tentang bagaimana mengenal ciri-ciri orang ya. Seperti apakah teman yang paling akrab dengan kalian ya. Baik, targetnya yaitu diharapkan teman-teman mampu menyampaikan ciri-ciri orang yang dimaksud ketika sedang mencari seseorang ya, maupun mengidentifikasi seseorang setelah mendengarkan seperti apa ciri-cirinya. Baik, persiapan kata silakan video ini di skip terlebih dahulu. Silakan teman-teman baca bahasa Jepangnya dan juga terjemahannya ya. Silakan. Yang selanjutnya, mari kita simak percakapan berikut sambil melihat ilustrasinya ya. Hai, minasan, hajimemashou. どの人 ?A、髪が長い、 B、髪が短い、 C、背が高い、 D、座っている、座る、 E、立っている、立つ、 F、帽子をかぶっている、かぶる、 G、ピアスをしている、する、 H、ワンピースを着ている、着る、 I、靴を履いている、履く、 J、メガネをかけている、かける、 K、ひげを生やしている、生やす、 L、ネクタイをしている、する、 M、シャツを着ている、着る、 N、ズボンを履いている、履く、 O、赤い、 P、白い、 Q、黄色い、 R、青い、 S、黒い。 Baik, setelah menyimak percakapan berikut, nah di sini bisa kita lihat ya, untuk yang di dalam kurung ini merupakan kata kerja ya. Nah, di sini ada memakai topi, memakai atau mengenakan baju terusan ya. Nah, di sini ada perbedaannya kaburu, kiru yang artinya mengenakan atau memakai ya. Ada juga suru, haku. Nah, nanti kita akan membahas ya di slide berikutnya ya untuk bagaimana cara menggunakannya ya. Bagaimana kalau misalnya mengenakan topi, kata kerja apa yang digunakan, lalu mengenakan baju, kata kerja apa yang digunakan, walaupun sama-sama artinya adalah memakai. Baik, silakan teman-teman ulangi lagi ya videonya yang tadi untuk penyebutan kosakatanya, lalu simaklah, lalu pilih urutan dari A sampai M. Baik, minasan, kite kudasai. Silakan didengarkan. 1、背が高いです。 2、髪が長いです。 3、立っています。
4、座っています。5、髪が短いです。6、ひげを生やしています。7、メガネをかけています。8、帽子をかぶっています。9、ピアスをしています。10、青いネクタイをしています。11、赤い靴を履いています。12、白いシャツを着ています。13、黄色いワンピースを着ています。14、黒いズボンを履いています。Baik, apa urutannya? Ini adalah urutannya ya. Yang selanjutnya, keempat orang berikut sedang mencari seseorang di berbagai tempat. Orang yang manakah 1 sampai 4? Pilihlah jawaban dari A sampai D. Silakan dilihat ya, ini ada A, B, C, dan D ya, dan seterusnya dari keempat gambar tersebut. Baik, kita dengarkan audionya. 1、すみません。加藤さんいますか？加藤さん？ああ、あそこにいますよ。どの人ですか？ほら、あそこでコピーをしてる人です。ああ、わかりました。ありがとうございます。Baik, yang kedua. 2、すみません。江口さんはどの人ですか？髪が短くて、ひげを生やしてる人です。ああ、わかりました。Baik, yang ketiga. 3、原さん、いますか？ああ、座って本を読んでる人ですよ。あの男の人ですね。ええ。Baik, yang terakhir. 4、ナインさんはどの人ですか？ナインさん、帽子をかぶってる人ですよ。ああ、赤いジャンパーの人ですね。そうです。Baik, sebelum kita melihat jawabannya, ada daftar kosakata baru ya. Otoko no hito, pria. Lalu ada jampa, jampa artinya jaket. Dan ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. Silakan teman-teman untuk mempersiapkan catatannya ya, atau buku kosong. 加藤さんはあそこでコピーをしてる人です。江口さんは髪が短くてひげを生やしてる人です。原さんは座って本を読んでる人です。ナインさんは帽子をかぶってる人です。ナインさんはどの人ですか？ナインさん？帽子をかぶっている人ですよ。ああ、赤いジャンパーの人ですね。そうです。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pola kalimat, yaitu kata benda 1, wa, kata benda 2, ga, lalu diikuti dengan kata sifat na atau kata sifat i. Contohnya ya, Eguchi-san wa kami ga mijikai desu. Eguchi berambut pendek. Nah, untuk Eguchi ini adalah kata benda ya. Kami juga
kata benda. Nah, sedangkan mijika ini adalah kata sifat i ya. Pada bab 9, pada tingkat dasar 1, kita telah mempelajari pola kata benda 1 wa, kata benda 2 ga, nani des. Ketika menjelaskan ciri khas sesuatu, seperti pada kalimat Nihongo wa buntu ga muzukashi desu. Bagian yang sulit dari bahasa Jepang adalah tata bahasanya. Pada bab ini, pola digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri fisik seseorang. Jadi sekarang kita belajar lebih luas lagi ya. Lalu, kata benda 1 adalah orang, kata benda 2 adalah kata atau frase yang menyatakan ciri fisik atau penampilan seseorang. Misalnya, tubuhnya tinggi atau pendek, sega takai atau sega hikui. Kalau takai tinggi, hikui pendek. Lalu rambutnya panjang atau pendek, kamiga nangai atau kamiga mijikai. Tangannya besar, tega oki. Matanya hitam, mega kuroi. Wajahnya bulat, kauga marui, dan sebagainya. Pola ini juga bisa dinyatakan sebagai frase penjelas kata benda. Misalnya orang yang berambut pendek, kamiga mijikai hito. Orang yang bertubuh tinggi, sega takai hito. Baik, kita lihat contohnya ya, rei. Kato-san wa ichiban sega takai desu. Kato adalah orang yang tubuhnya paling tinggi. Ichiban itu artinya paling. Lalu Eguchi-san wa kamiga mijikai hito desu. Eguchi adalah orang yang berambut pendek. Nah, yang selanjutnya adalah kata kerja teiru plus hito ya, orang ya. Nah, nanti ini teiru artinya sedang ya, sesuatu yang sedang dilakukan. Kita lihat contohnya. Nain sanwa boshio kabute iru hito desu. Nah, nain adalah orang yang mengenakan atau yang sedang ya. Kabute iru itu sedang mengenakan topi. Lalu Kato-san wa asoko de kopi o shiteiru hito desu. Kato adalah orang yang sedang memfotokopi. Nah, ini kegiatannya sedang berlangsung ya. Pola ini digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri atau kondisi seseorang. Pada tingkat 1, teman-teman telah mempelajari pola kata kerja teiru yang digunakan untuk menyatakan kondisi saat ini. Kondisi yang digambarkan dengan pola kata benda teiru terbagi jadi 2, yaitu kondisi hasil suatu aksi, yang kedua adalah aksi ya, yang sedang berlangsung saat ini. Nah, contoh 1 menunjukkan seseorang saat ini sedang bertopi sebagai hasil dari aksi mengenakan topi. Fungsi ini sering digunakan ketika menyatakan pakaian atau perlengkapan yang dikenakan pada tubuh. Seperti nani-nani o kiteiru, nani-nani o haiteiru, nani-nani o shoketeiru, maupun nani-nani o kaketeiru. Nanti kita akan bahas ya. Yang contoh kedua menunjukkan aksi yang masih berlangsung. Seperti pada frase kopi o shiteiru dan hong o yondeiru. Pada bab ini, pola kata kerja teimas diubah menjadi bentuk biasa, yaitu kata kerja teiru untuk menjelaskan hito. Nah, jadi kalau misalnya kata kerja digabungkan dengan kata benda, maka diubah terlebih dahulu ya ke bentuk biasa atau bentuk kamus. Sehingga kalimat nain sangwa boshio kabute imas. Nain sedang mengenakan topi. Diubah menjadi boshio kabute iru hito. Orang yang mengenakan topi. Nah, kita lihat contohnya. Eguchi sangwa dono hito desu ka? Yang manakah Eguchi? Kami ga mijikaku te hige o hayashite iru hito desu yo. Nah, Eguchi adalah orang yang berambut pendek dan berjanggut. Yang selanjutnya adalah
Moku-san wa asoko de sensei to hanashite iru hito desu. Mok adalah orang yang sedang berbicara dengan guru di sana. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kata kerja apa saja ya yang artinya memakai. Nah, kita lihat di sini dari kata kerja dasar kiru, memakai. Nah, ini pemakaian bagian atas tubuh. Maknanya digunakan untuk pakaian yang menutupi bagian atas tubuh. Yang selanjutnya adalah kata kerja dasar haku, memakai. Nah, ini memakai sepatu ya, contohnya, atau kaos kaki, ataupun celana ya. Dari bawah ke atas untuk bagian bawah tubuh. Maknanya digunakan untuk benda yang dikenakan dari kaki ke atas. Nah, yang selanjutnya adalah tsukete iru. Dari kata dasar tsukeru ya, menempelkan atau mengenakan sesuatu ke tubuh, maknanya digunakan untuk aksesoris atau benda kecil yang ditempelkan atau dipasang di tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah kakete iru. Kakete iru ya, dari makna dasar kakeru, menggantungkan, letakkan di atas sesuatu. Maknanya digunakan untuk benda yang digantungkan pada kepala atau wajah. Nah, yang selanjutnya adalah shite iru, yaitu shite imasu ya, dari kata dasar suruh, melakukan atau mengenakan. Maknanya digunakan untuk aksesoris atau benda yang dikenakan di tangan atau leher. Juga bisa untuk hal yang abstrak ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat ya ditambahkan dengan yo. Hara-san wa suwatte hon o yonderu hito desu yo. Hara adalah orang yang sedang duduk dan membaca buku lo. Nah, ini yo ini artinya lo. Yo disambungkan pada akhir kalimat dan digunakan untuk menyampaikan informasi baru atau informasi yang tidak diketahui lawan bicara. Pada kalimat di atas, yo digunakan untuk memberitahukan yang manakah orang yang tengah dicari oleh seseorang yang datang bertanya kepada pembicara. Yo juga dapat digunakan untuk memperingatkan lawan bicara akan suatu hal, seperti "Kambunai desu yo", ya, bahaya loh, dan "Kurumaga kimasu yo", ada mobil loh. Nah, sebaliknya, untuk ne digunakan untuk menginformasikan ya, atau mengonfirmasi suatu hal pada lawan bicara maupun menyatakan kesamaan pemikiran. Nah, ini yang sebagai garis besarnya ya, atau garis merahnya, kesamaan pemikiran atau hal yang dirasakan oleh lawan bicara. Hal ini sudah teman-teman pelajari pada tingkat pemula ya, dan bab 4 tingkat dasar 1. Pada contoh di bawah ditampilkan bahwa setelah A diberitahu mengenai keberadaan Tanaka, A mengonfirmasi kepada B dengan berkata, "Ano hito desu ne", orang yang itu ya. Nah, kita lihat contohnya ya. "Sumimasen, Tanaka-san wa dono hito desu ka? Asoko ni suwatte iru hito desu yo. Ano hito desu ne, arigatou gozaimasu." Nah, yang selanjutnya, deskripsikanlah mengenai seseorang yang ditanyakan pada Anda. Nah, simak dulu percakapannya, lakukan shadowing. Silakan teman-teman berbicara secara bebas ya, dengan melihat ilustrasi pada bagian 2. Nanti silakan dilihat lagi ya, diputar ulang lagi videonya. Sekalian bermain peran, buatlah situasi seolah-olah teman-teman sedang mencari seseorang. Silakan diganti ya. Untuk yang di stabilo warna putih ini silakan diganti dengan bahasa teman. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu. 加藤さんはどの人ですか？あそこでコピーをしている人です。ああ、わかりました。ありがとうございます。加藤さんはどの人ですか？
髪が短くて、ひげを生やしている人です。ああ、わかりました。ありがとうございます。Baik, yang selanjutnya adalah diharapkan teman-teman setelah melihat video ini mampu menyebutkan ciri dan penampilan seseorang yang sedang tidak berada di tempat. Baik, keempat orang berikut sedang berbicara mengenai orang yang ada di dalam foto atau seseorang yang sedang tidak berada di tempat. Kata apakah yang digunakan ketika berbicara mengenai orang 1 sampai 4? Pilihlah jawaban dari A sampai H. Nah, silakan teman-teman skip video ini. Silakan juga dibaca ya, dihafalkan juga kosakata yang di dalam kotak ini. Baik, kita dengarkan audionya. 1、その写真、誰ですか？ああ、恋人です。へえ、真面目そうな人ですね。写真は真面目そうですけど、本当は面白い人ですよ。そうなんですか。Baik, yang kedua. 2、山本さん、とても嬉しそうですね。ああ、この間、孫が生まれたんです。孫？娘の子供です。ほら、見てください。ああ、元気そうな赤ちゃんですね。ええ、とても可愛いです。毎日、夜泣いて大変ですけどね。Baik, yang ketiga. 3、今度、主任になった村田さん、どんな人ですか？見た目は怖そうだけど、優しい人だよ。そうなんですか。でも仕事の時は厳しいけどね。Baik, yang terakhir. 4、小川さん、最近とっても忙しそうですね。毎日、遅くまで仕事をしていますよね。仕事がとても多いと言ってました。そうですか。心配ですね。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Perhatikanlah kata-kata berikut. Silakan teman-teman untuk dihafalkan ya. Nah, yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, silakan simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. 真面目そうな人ですね。写真は真面目そうですけど、本当は面白い人ですよ。元気そうな赤ちゃんですね。ええ、とても可愛いです。見た目は怖そうだけど、優しい人だよ。最近、とっても忙しそうですね。Baik, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya. Baik, Minasang, untuk pertemuan kita sampai di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini kepada teman-teman yang lain ya. Jadi Minasang, mata nih.